pimpinan, Bapak Sarmuji yang kami banggakan beserta rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan, Pak Teten, Kementerian Koperasi beserta seluruh jajaran Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang kami harapkan menjadi kebanggaan bangsa kita ke depan. Yang pertama, kami apresiasi selama ini Pak Teten sudah welcome dalam segala hal komunikasi kita bersama mitra kita di Komisi 6, dan kita harapkan sinergi tetap berjalan maksimal lebih baik ke depan, karena sosok guru bangsa kita adalah di koperasi ini benar-benar harus kita perhatikan Pak Teten. Jadi program-program yang saya lihat juga sudah tidak seperti biasanya hanya copy paste, tapi sekarang sudah banyak inovasi-inovasi yang berjalan di Kementerian Koperasi, baik dari program-program dari setiap kedeputian, yang tidak lepas juga kita berharap yang penting adalah perbaikan dari sumber daya manusia di internal sendiri. Itu yang terpenting, menjadi catatan bagi kami. Yang kedua, Pak Teten, memang pagu anggaran Kementerian Koperasi di 2023 ini memang mengalami penurunan hampir 34 miliar sekian dibandingkan di 2022. 1,4 sekian triliun, 1,441 menjadi sekarang 2023 menjadi 1,4 ya Pak Sesmen ya, turun ya. Ya, seharusnya memang kita dukung Kementerian Koperasi ini bisa menjadi pagu anggaran yang lebih baik, definitifnya bisa naik, itu yang kita harapkan ke depan. Tapi entah kenapa dari Kementerian Keuangan dan Menteri Badan Nasional Kepala Perencanaan juga menurunkan pagu indikatif ini, menjadi catatan buat kita juga pimpinan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Teten, kami ingin menanyakan tentang dana bergulir untuk LPDB. Tahun 2020 itu didata 1,9 triliun kepada 114 koperasi, dan ini sudah bagus semenjak zamannya Pak Teten sudah berjalan kepada seluruh komponen-komponen koperasi yang berada. Itu luar biasa Pak Teten. Di 2021 1,64 triliun, melebihi target ya Pak Teten ya, dari 2021 yang 1,6 triliun. Dan usaha kecil menengah di LPDB di 2022 893 triliun hingga bulan Juni kemarin. Berarti total yang ditargetkan tahun 2022 adalah sebesar 1,8 triliun. Itu sangat luar biasa. Dan kami anggap itu akan menjadi data ke depan Pak Teten, paling tidak evaluasi bagaimana dari LPDB yang sudah dijalankan itu. Itu yang kita harapkan nanti Pak Teten bisa ada laporan juga kepada kita, data bagaimana tentang juga kan ada hal yang bermasalah juga itu Pak Teten. Nah itu. Untuk BPUM sangat luar biasa di 2021 28,8 triliun yang waktu itu 12,8 juta, 2,4 juta penerima setiap orangnya, itu sangat luar biasa. Di 2021 juga BPUM ya kan total alokasi anggaran 15,36 triliun disalurkan juga kepada 12,8 juta, tapi itu turun ya 1,2 juta. Dan saya dengar juga untuk yang ke depan nanti 600.000 yang di 2022 bagi pelaku usaha mikro itu sekitar 7,68 triliun. Nah ini yang menjadi pandangan kita ke depan supaya bisa terrealisasi dengan lebih maksimal. Jadi catatan Pak Teten, jangan itu saja Pak Teten. Database itu penting, baik itu data dari dinas, data dari koperasi. Jadi jangan sampai bantuan ini kepada hanya satu titik penerima itu saja, kalau bisa menjadi evaluasi ke depan. Kalau bagi saya juga kami di PKB juga sangat tidak setuju kalau penerima itu hanya copy paste itu saja Pak. Bagaimana pemerataan itu, program pemerintah kesejahteraan rakyat ini bisa terlaksana kalau sampai seperti itu, apalagi dalam kondisi bahan bakar yang sekarang sudah menjadi gejolak di masyarakat ini naik, kebutuhan pasti akan dirasakan di daerah. Bagi kita mungkin biasa-biasa saja, tapi di daerah itu sangat berharga Pak. Kenaikan Rp1.000 aja, jangan kan 1.500 saja akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat itu. Itu yang kita harapkan nanti bagaimana tentang program BPUM ini, tentang persyaratannya yang tidak terlalu mempersulit dengan sistem EKTP itu sangat baik ya Pak ya. Tidak harus dengan NIB, karena bagaimana proses NIB sendiri aja susah Pak Sesmennya kemarin kita bahas, ya kan paling tidak dengan NIK itu aja sudah mencatat sebagai warga negara kita, ya, sebagai hak menerima itu, termasuk regulasi sistem penyalurannya, ya otomatis Kementerian Koperasi sebagai regulator harus terdaftar di situ Pak sebagai utama
dengan keputusan Kementerian Koperasi kemarin sudah terdata ya Pak, tercatat ya Pak Sesmen ya. Dari kementerian itu teman-teman biar jelas bahwa sudah bisa disalurkan melalui Kementerian Koperasi juga. Itu yang kita harapkan ke depan bisa berjalan program-program pemerintah ini. Dipersingkat Pak Nazim. Oke, saya kira itu, dan yang terakhir mungkin Pak Menteri, kami juga penjelasan tentang kelanjutan agenda Satgas yang kemarin, penanganan koperasi bermasalah itu Pak. Hampir 8 KSP itu kan. Ada KSP Sejahtera, KSP Intidana, Indosuria, Cipta ya, 5 Garuda, Inti Sejahtera, wah banyak sekali nih, Timur Utama Indonesia. Nah ini bagaimana? Ini kan hampir 26 triliun, ya kan? Dan angka itu sangat besar Pak. Itu mohon kami data update-nya dari Satgas itu Pak. Saya kira itu, terima kasih, saya harapkan ke depan bisa lebih baik Pak Teten. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.